Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah, kader da'i yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada hari ini kita lanjut kepada hadis yang ke-22, Al-Hadithu Thani wal Ashruna An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Tuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdullah yaitu Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini kita tidak mengenali dan tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan orang tersebut. Yang jelas, jika orang tersebut adalah orang yang beriman dan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman, maka dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak menyebabkan hadis ini cacat, ya, karena yang menceritakan hadis ini secara langsung adalah Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, menjelaskan tentang salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya kepada beliau, ara'aita idza shallaitul maktubat. Yang dimaksud dengan ara'aita adalah bima'na akhbirni, jelaskan kepadaku, berikanlah aku penjelaskan, kabarkan kepadaku, ya. Jika aku salat al-maktubat, al-wajibat, ya, itu salat 5 yang wajib, kemudian melaksanakan wasumtu Ramadan, aku melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Nah, kemudian dijelaskan oleh An-Nawawi, yang dimaksud dengan aku menghalalkan yang halal adalah aku melakukan sesuatu yang halal dan aku meyakini kehalalan sesuatu tersebut, ya, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama atau yang lainnya. Kemudian wa haramtul harama, mengharamkan sesuatu yang haram. Ini kemudian oleh An-Nawawi dijelaskan dengan ijtanabtuhu, yang artinya adalah menjauhi, menghindari, meninggalkan yang haram tersebut, ya. Di sini ada perbedaan, ya. An-Nawawi memiliki pendapat bahwa melakukan yang halal ini mesti ada keyakinan bahwa sesuatu yang dilaksanakan tersebut adalah halal. Tetapi meninggalkan yang haram, ya, tidak disebutkan di sini dia mengetahui sesuatu itu haram atau tidak. Karena meninggalkan sesuatu yang haram adalah sebuah kebaikan, meskipun dia tidak mengetahui bahwa sesuatu yang haram tersebut adalah haram. Nah, di sini mungkin kekurangan dari tafsir atau syarah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan, ya, memberikan namanya ta'qib, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh An-Nawawi, bahwa ketika kita meninggalkan yang haram, maka kita pun harus meyakini bahwa yang kita tinggalkan itu adalah haram, ya. Tentu seseorang yang meninggalkan yang haram tetapi dia meyakini bahwa yang haram itu adalah halal, maka ini berarti dia tidak beriman dengan hukum syar'i atas sesuatu yang ditinggalkan tersebut. Oleh karenanya kita melakukan yang halal, ya,
melakukan yang halal, memakan yang halal, itu kita harus meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah halal, dan meninggalkan yang haram pun demikian, kita harus meyakini bahwa yang kita tinggalkan itu adalah haram. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa orientasi para sahabat itu adalah orientasi yang tinggi, orientasi hidup yang sangat tinggi, ya. Yang mereka minta, mereka tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan persoalan harta yang banyak, anak banyak, bisa bermegah-megahan di dunia, ya. Akan tetapi yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang lebih penting, bagaimana mereka bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan orientasi kehidupan mereka yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan betapa semangatnya para sahabat menuntut ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyia-nyiakan kondisi mereka yang dapat bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada beliau. Oleh karenanya ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita mendapatkan kondisi, mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk bisa bertanya kepada ustadz, kepada guru, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu pertanyaan dari hadis ini, ya. Di dalam hadis ini hanya disebutkan tentang melaksanakan sholat wajib dan melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Sedangkan tidak disebutkan tentang zakat juga ibadah haji. Padahal zakat dan ibadah haji adalah salah satu dari rukun iman, rukun Islam, ya, yang juga wajib dilaksanakan. Maka ini disebut dengan iskal, ya, atau sesuatu yang samar dari hadis. Oleh karenanya kemudian perlu ada penjelasan. Maka tidak benar, ya, dalam kondisi kita saat ini hanya dengan melaksanakan sholat dan puasa Ramadan saja, jika kondisi-kondisi yang ada pada kita menunjukkan kita mampu untuk zakat dan untuk ibadah haji. Jadi yang pertama, ya, ada beberapa kemungkinan kenapa tidak disebutkan zakat dan haji di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah tahu bahwa orang yang bertanya kepada beliau bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, sehingga tidak perlu lagi disebutkan tambahan bahwa engkau harus juga melaksanakan zakat, ya, karena memang orang yang bertanya kepada Rasulullah adalah orang yang bukan yang memiliki harta yang banyak, ya. Yang kedua, kenapa ibadah haji tidak disebutkan, ya? Bisa jadi hadis ini, ya, ada sebelum ibadah haji itu disyariatkan. Karena ibadah haji itu disyariatkan baru pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah. Artinya sudah mendekati masa-masa akhir dari risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kenapa zakat dan ibadah haji tidak disebutkan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa jika seseorang dia sudah melaksanakan sholat yang wajib, ya, sholat yang wajib, melaksanakan sholat dengan baik, ya, maka tidak ada celaan kepada dia, ya. Dan dia sudah melaksanakan ibadah Ramadan, dia tidak melaksanakan saum sunnah Senin Kamis, juga tidak ada celaan untuk mereka, ya. Ini ketika kita menghadapi mad'u, ya, menghadapi mad'u yang seperti ini, mad'u yang hanya melaksanakan yang wajib, ya, yang salat wajib, saum Ramadan wajib, ya. Mungkin nanti di pedalaman hanya orang yang cukup akan ada pertanyaan ini mungkin yang sampai kepada kita, maka tidak ada celaan kepada mereka, ya. Namun demikian bagi kita sebagai seorang dai, maka penting juga kita untuk diri kita untuk juga menambah, ya, menambah amalan-amalan kita dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, salat duha, salat tahajud. Demikian pula saum sunnah, ya. Karena nanti di hadis-hadis selanjutnya kita akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana urgensinya amalan sunnah, pentingnya ibadah-ibadah sunnah untuk diri seseorang. Demikian pula
tidak perlu kita mencela ya ketika kita berdakwah, misalkan menghadapi madrasah seperti ini, tidak perlu mencela dia ya, tapi berikanlah dia motivasi bahwa untuk mempercepat dia menuju surga Allah Ta'ala, untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam hal yang wajib, maka juga perlu dilakukan amalan-amalan sunnah. Artinya jika seseorang sudah melakukan sholat dengan baik, sholat wajib, puasa Ramadan dengan wajib ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka tidak ada halangan bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian syarah singkat dari hadis ke-22 ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Silakan hadisnya disetorkan kepada ketua kelompoknya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.